Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa kepada Tuhan Allah. Bapa Surgawi dalam Kristus, kami mau membaca, mendengarkan firman-Mu, kami mau mendapatkan pengajaran dari firman-Mu. Berkati sertai pimpin kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca, kita dengarkan, renungkan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, melakukan dan menjalankannya seturut dengan kehendaknya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang baru saja kita baca memberikan kepada kita indikasi atau kesadaran kepada kita bahwa ada banyak orang beragama bahkan mendapatkan karunia pelayanan dan berlaku di dalam kehidupan mereka, tetapi kedalaman hatinya, kehidupan yang sesungguhnya dari orang tersebut tidaklah orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus, sehingga orang tersebut melakukan apapun tindakan religiusitas keagamaannya bukan berdasarkan pada kehendak Allah Bapa. Mari kita telusuri satu ayat demi satu ayat. Di ayat 21 ini kita mempelajari dan belajar bagaimana seseorang itu berseru kepada Tuhan. Dan banyak orang berseru kepada Tuhan. Seolah-olah dengan berseru kepada Tuhan dan memakai nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan, memanfaatkan nama Tuhan, seolah-olah mereka sudah diterima oleh Tuhan, sudah diperkenan oleh Tuhan. Ini kebanyakan orang beragama. Ini kebanyakan orang yang saya katakan seperti orang yang sudah beragama Kristen. Tetapi apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada banyak orang melalui khotbahnya di atas bukit yang ditulis oleh Matius berdasarkan inspirasi Roh Kudus, memberikan kepada kita pengajaran bahwa bukan karena kita mudah berseru, sepertinya beragama dengan segala ritual-ritual keagamaan, kita diperkenan oleh Tuhan Allah. Seakan-akan usaha saya, upaya saya melakukan ini dan itu menjadi syarat saya diperbolehkan ada di dalam kerajaannya. Tidaklah seperti itu. Bahkan orang-orang yang berseru itu sudah melakukan seakan-akan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan orang tersebut menerima karunia pelayanan. Tidak mungkin seseorang bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan yang diperkenan Allah Bapa tanpa karunia pelayanan dari Allah yang diterapkan Roh Kudus. Tentu ada karunia yang bisa dilihat, dirasakan, dialami. Di sini ada 3 karunia pelayanan yang dinyatakan kepada kita, di mana orang tersebut sesungguhnya mengerjakannya bukan
untuk kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak Bapa di surga. Karunia bernubuat, karunia mengusir setan, dan karunia mengadakan mukjizat. 3 karunia pelayanan ini tentunya diberikan kepada orang-orang percaya. Tetapi kenyataannya 3 karunia ini bisa menjadi sebuah instrumen yang disamarkan. Jadi ada orang sipolan mengaku beragama Kristen, punya karunia entah 3-tiganya, nubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat, atau salah satunya, tetapi ketika dilakukan atau dilaksanakan karunia-karunia itu, atau dinyatakan kepada jemaat atau orang kebanyakan, ternyata dilakukannya bukan berdasarkan kehendak Bapa, berdasarkan kehendaknya sendiri. Jadi di sini kita harus waspada. Ternyata bukan saja ada nabi-nabi palsu yang menipu dan mengganti penampilan seperti domba padahal serigala, tetapi juga ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan memberi karunia kepadanya, tetapi hatinya, pikirannya, perbuatannya, tindakannya tidaklah berdasarkan pada kehendak Bapa. Memang sedikit mengalami kesulitan kita membedakan mana karunia yang sejatinya datangnya dari Allah Bapa untuk dilakukan menurut kehendaknya, dan karunia palsu yang mirip, hampir tidak bisa terdeteksi. Ini hanya mungkin diuji, dievaluasi bukan saat ini, tapi nanti di akhir zaman, pada waktu kedatangan Tuhan kembali. Itu sebabnya kita perlu waspada dan berhati-hati. Jangan cepat-cepat langsung mengatakan bahwa apa yang dilakukan seseorang yang mengaku Kristen, yang sedang mengadakan mukjizat, yang sedang mengadakan pengusiran setan, dan yang sedang bernubuat, itu pasti berdasarkan pada kehendak Allah Bapa. Sulit sekali untuk mengidentifikasi ini dari Allah Bapa atau dari keinginannya. Mengapa? Pertama, karena orang-orang seperti ini melakukannya memakai nama Kristus. Itu yang pertama. Tentu kalau memakai nama Kristus, menyebut nama Kristus, kita sebagai orang Kristen langsung tergugah hati dan betul-betul memberi penilaian, ini pastilah datangnya dari Tuhan, pastilah kehendak Allah Bapa. Ini kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua adalah jenis pelayanannya itu ternyata ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada di dalam pelayanan murid-muridnya dan hamba-hamba Tuhan yang setia. Bernubuat itu bukan hanya berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi berbicara tentang khotbah, penyampaian firman, pengajaran-pengajaran, itu karunia bernubuat. Begitu banyak zaman sekarang orang pandai berkhotbah, orang pandai berkata-kata tentang firman Tuhan, baik dalam tulisan maupun dalam ucapan. Nah, ini menjadi kesulitan. Apakah perkataannya, pengajarannya, itu benar disampaikan berdasarkan kehendak Allah Bapa? Yang kedua, yaitu karunia mengusir setan. Bukankah setan diusir, pergi meninggalkan seseorang yang dirasuki, hanya bisa terjadi di dalam dan melalui nama Yesus Kristus? Jikalau ada orang yang kerasukan setan, atau dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, atau dikendalikan oleh kuasa si jahat, kita dengan iman mengatakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, enyahlah si jahat, patahlah kuasanya, dan tersingkirlah dia dari anak-anak Allah. Tetapi ada kenyataannya, Tuhan mengatakan,
bahwa ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi dia melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Kesulitan yang berikutnya adalah ketika ada banyak mukjizat. Kita tahu tawaran mukjizat sering terjadi, baik secara langsung disampaikan oleh orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, maupun juga orang Kristen berharap meminta adanya mukjizat. Dan tentunya bisa terjadi karena kehendak Allah. Tetapi Tuhan mengidentifikasi, mengetahui bahwa ada mukjizat-mukjizat yang terjadi, orang itu ternyata tidak melakukannya menurut kehendak Bapa di surga. Karena itu, saudara, kita tidak menolak adanya pengajaran melalui pelayanan-pelayanan dengan karunia bernubuat. Kita tidak menolak dan menerima tentunya adanya pelayanan-pelayanan untuk menyingkirkan, mematahkan, mengusir kuasa kegelapan dalam nama Yesus Kristus. Kita tidak menolak atau meniadakan adanya mukjizat karena Tuhan Maha Kuasa. Yang menjadi persoalan yang dinyatakan Tuhan kepada kita ialah ada orang, berarti orangnya, bukan karunia pelayanannya yang menjadi persoalan. Karena orang itu menggunakan, memanfaatkan karunia-karunia itu untuk kepentingannya sendiri, untuk kegagahannya, untuk merasakan dirinya itu yang dianggap sebagai orang yang baik, orang yang rohani, orang yang memiliki satu kehidupan yang di atas rata-rata. Tetapi tidak demikian. Orang tersebut ternyata adalah orang yang berpusatkan pelayanannya pada dirinya sendiri. Entah siapa. Bisa jadi kita juga, saudara dan saya, bisa jadi terjebak atau terpengaruh dengan situasi kondisi sehingga menjalankan pelayanan, menerima karunia pelayanan, tetapi semuanya bukan dilakukan dengan motif menurut kehendak Allah Bapa. Saudara yang kasih di dalam Kristus, pengajaran ini sangat mendasar dan mendalam, menempelak banyak orang. Karena kita tahu, kita sadar, kita berhadapan dengan banyak pelayanan yang seperti ini di zaman saat ini. Orang yang menyampaikan pengajaran, khotbah dan sebagainya, paling tidak tiap minggu kita mendengarkan khotbah-khotbah dari atas mimbar di mana saudara dan saya bergereja. Kita juga bisa menyaksikan adanya pelayanan-pelayanan orang-orang yang dicengkram si jahat dan kuasa kegelapan dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kita juga bisa mendengar, bahkan lihat adanya mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau ternyata orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang punya motif bukan untuk kemuliaan Allah. Dia melakukannya untuk kepentingannya sendiri. Tentu kita harus membedakan. Yang diadili oleh Tuhan ialah orangnya. Pelayanannya sendiri, tentunya karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya otoritas di langit, di bumi, dan segala isinya, maka pelayanannya itu sendiri adalah pelayanan yang mulia. Karunia yang diberikan Tuhan, diberikan Roh Kudus kepada para pelayan, itu juga datangnya dari Tuhan. Yang diadili adalah orangnya. Karena ada orang-orang yang munafik, yang fanatik, yang pura-pura, dan yang bersifat egois, menerima dan menggunakan karunia-karunia pelayanan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tentu kita tidak punya hak menghakimi, karena kita juga tidak tahu apa ya motif dari si Polan bernubuat, berkhotbah, menyampaikan pengajaran, menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak sepenuhnya tahu dan mengerti. Begitu juga, kita juga tidak tahu kedalaman hati seseorang ketika orang itu diberikan karunia mengadakan mukjizat. Apakah untuk kemegahan namanya, kebesaran dirinya, dan sebagainya.
Siapa yang tahu kedalaman hati seseorang, motifnya, apa yang ada di dalam benaknya? Itu hanya bisa diselidiki, diketahui oleh Tuhan saja. Dan tentunya semua yang kita lakukan, baik yang kita sampaikan, pengajaran, maupun yang kita kerjakan menolong orang lain melalui pelayanan-pelayanan kasih, mujizat, dan sebagainya, semuanya akan diuji dengan api, diselidiki dan dihakimi pada hari kedatangan Tuhan. Tuhan akan menyatakan keputusan finalnya. Dan di dalam ayat 23 memberikan kepada kita suatu keputusan yang sangat mencengangkan. Mengapa? Karena keputusannya ini menjadi keputusan yang membuat kita mesti benar-benar harus berjaga-jaga. Apa itu keputusan Tuhan di akhir zaman menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang tanda kutip mengaku Kristen, mengaku pelayan Tuhan, mengaku orang yang mengerjakan pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus? Pertama, Tuhan mengatakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Betapa menyedihkan ketika ada orang sudah mengerjakan yang terbaik menurut ukurannya, sudah melakukan ini dan itu menurut apa yang bisa dia kerjakan. Ternyata Tuhan mengatakan di akhir zaman, pada hari penghakiman, Tuhan menyatakan, engkau tidak aku kenal. Berarti selama ini tidak ada relasi personal dengan orang-orang tersebut. Yang ada hanya sebuah legalitas keagamaan belaka dengan menggunakan otoritas nama Kristus. Artinya orang ini terlalu berani memainkan peran sebagai hamba Tuhan dan seakan-akan tidak akan pernah ada yang tahu, tidak akan pernah ada yang mengerti. Tuhan tahu kedalaman hati seseorang. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bukan orang pilihan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyamar sebagai domba, padahal serigala. Jadi, saudara, jangan cepat-cepat dan ceroboh berani mengatakan dia hamba Tuhan, pasti dilakukan berdasarkan kehendak Bapa di surga. Hati-hati kita mengklaim suatu pelayanan, entah itu khotbahnya hebat, bagus, baik, teratur, sistematis, mendalam, entah pelayanan mukjizatnya terjadi ternyata dan banyak orang dipulihkan, disembuhkan, dan mendapatkan manfaat, entah memang orang yang dicengkram kuasa gelap itu dibebaskan dan dilepaskan. Hati-hati bukan pada pelayanannya, tapi pada orangnya yang bermotif itu. Itulah sebabnya pelajarannya, janganlah kita mengidolakan manusia. Janganlah kita meninggikan nama hamba Tuhan siapapun dia, sehebat apapun dia, sepiawai apapun dia melayani. Janganlah kita menempatkan hamba Tuhan sama seperti Tuhan, apalagi disandingkan dengan Tuhan. Hati-hati dan kita harus berjaga-jaga, berwaspada terhadap hal itu. Yang menarik adalah Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Mengapa dikatakan tidak mengenal? Berarti orang itu sendiri pun tidak mengenal siapa? Mengenal Kristus, tidak mengenal Bapa. Karena kalau dia mengenal Bapa, mengenal Kristus, mengenal Roh Kudus, maka ketika ada pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, dirinya bukan pusat perhatian. Dirinya hanyalah hamba, bukan siapa-siapa. Nah, seringkali jemaat, saya dan saudara begitu terkagum-kagum dengan orang-orang yang begitu pandai, piawai, dan mahir di dalam menjelaskan firman Tuhan. Ada banyak orang yang begitu bersorak-sorai, bersuka cita untuk menyaksikan ada mujizat yang begitu banyak. Dari sini kita belajar hati-hati dan waspada. Kita jangan-jangan sedang meninggikan nama manusia. Kita melupakan apa yang Tuhan kehendaki. Kita melupakan Tuhannya dan meninggikan hambanya. Nah, itu yang harus
saya dan saudara jaga. Jangan karena pelayanan kita begitu diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita begitu limpah disertai oleh Tuhan, lalu kita melupakan Tuhannya. Kita bahkan asik menggeser posisi Tuhan sebagai sentral yang tertinggi dengan diri kita. Jemaat pun demikian. Jangan sampai menempatkan hamba Tuhan sehebat sepiawai apapun menjadi sama seperti Tuhan. Dan di sini pelajaran yang sangat-sangat mendasar. Tempatkanlah dirimu sebagaimana Tuhan menempatkan kita sebagai hamba. Jadi ini hal yang perlu saudara dan saya bisa perhatikan. Yang berikutnya ialah bagaimana Tuhan menyatakan suatu tindakan yang sangat keras sekali. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di awal dijelaskan di dalam ayat 21, orang ini berseru kepada Tuhan. Orang ini melakukan pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi dalam keputusannya Tuhan mengatakan engkau pembuat kejahatan. Ini kan kontradiksi. Bukankah baik bagi kita berseru kepada Tuhan, bermohon, meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolonglah kami, Tuhan kasihanilah kami. Bukankah diperkenan Tuhan menyampaikan pengajaran, bernubuat, menyatakan kemenangan atas si jahat dalam nama Tuhan Yesus? Bukankah seharusnya seperti itu? Tetapi kenyataannya banyak orang ternyata dinyatakan engkau pembuat kejahatan. Kita, saya dan saudara, tidak boleh ikut-ikutan kalimat Tuhan Yesus ini. Kalimat Tuhan Yesus, engkau adalah pembuat kejahatan, itu di akhir zaman. Itu pernyataan Tuhan sebagai hakim. Saya dan saudara bukan hakim. Saya dan saudara bukan Kristus. Karena itu, pembelajarannya adalah kita jangan meniru hal perkataan ini, karena ini spesial, khusus. Yang menyampaikan ini adalah Tuhan, bukan kita. Nah, bagaimana kita menyaksikan kalau ada orang yang khotbahnya bagus, kemudian pelayanannya baik, dan berkenan di hati Tuhan, dari perspektif kita sekarang, saking kita waspadanya, kita tidak memberikan apresiasi, atau saking kita itu pengennya mau membuat dia bergembira, lalu kita bersorak-sorak, bertepuk tangan hanya untuk fokus pada dia. Jadi ada satu pihak kita antipati untuk setiap pelayanan hamba Tuhan, atau di pihak lain kita begitu menggebu-gebu memberikan apresiasi kepada hamba Tuhan. Seharusnya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Hal yang pertama yang perlu kita renungkan adalah ketika kita berhadapan dengan seorang hamba Tuhan, atau kita sedang mengevaluasi diri kita, kita harus bisa membedakan antara kita memberi dukungan dan memujanya. Bedanya sangat tipis. Jangan sampai kita terpeleset, bisa bergeser dari memberikan support, dukungan, doa, menjadi memuja, memuji, dan menempatkan manusia setara dengan Tuhan. Hati-hati. Jadi kita hanya bisa memberikan permohonan kepada Tuhan agar kiranya setiap hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, yang menyampaikan nubuat, yang menjelaskan pengajaran, tetap rendah hati, bergantung, bersandar kepada Tuhan, termasuk diri kita juga. Lalu, kita juga perlu memberikan dukungan, tetapi sekaligus saat yang sama, berani melakukan suatu tindakan yang kritis terhadap pelayanan siapa saja. Dan sebagai hamba Tuhan, seorang Kristen harus bersedia juga mau untuk dikritik, dievaluasi. Entah dia bishop, entah dia pemimpin sinode, entah dia seorang pendeta yang hebat, atau pelayanannya sudah puluhan tahun, harus berani membuka hati, dievaluasi, dikoreksi. Saya bersedia hati. Bagaimana dengan saudara? Dalam pelayanan, saya berupaya untuk bertanya, adakah yang keliru, adakah yang tidak tepat, baik perkataan, tafsiran, penjelasan, perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang melanggar moralitas, yang melanggar semua pemikiran Kristen, berikan masukan.
berikan koreksi, berikan saran. Orang yang terbuka, mau menerima. Itulah kita, saudara dan saya. Dengan demikian memberikan kepada kita ruang, meminimalis tindakan seperti orang jahat. Bukankah sangat menyedihkan dan sangat mengerikan kalau di akhir zaman Tuhan mengatakan engkau tuh sebenarnya pembuat kejahatan. Memang pelayanan-pelayanan kamu kerjakan pada dirinya pelayan itu karena ada namaku disebut, namaku diserukan, tentu ada kuasa dinyatakan di sana. Tetapi dirimu sendiri itu pembuat kejahatan. Jadi karena itu saudara, di dalam hal seperti ini, marilah kita berdoa dan tetap membaca firman, memperhatikan diri, menyimak di sekitar kita. Kalau ada pendeta, ada romo, ada orang-orang Kristen, ada para hamba Tuhan yang sedang berkhotbah, sedang melayani, sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita doakan mereka supaya tidak terjadi pernyataan Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan adalah pembuat kejahatan. Ini sungguh sangat menakutkan. Mengapa Tuhan menyampaikan ini di depan publik? Mengapa Tuhan mengajarkan seperti ini? Supaya kita tidak fokus pada orangnya, pada pelayanannya, pada hasil dari pelayanannya, tetapi orang itu fokus pada Tuhannya. Karena mengenal Tuhan yang benar, makin mengenal, makin kita menyadari siapa diri kita. Makin dekat dengan Tuhan, makin tahu kita punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kelemahan. Dan kalau kita mendapatkan kesadaran seperti itu anugerah. Karena itu saudara, bersyukur kalau ada teman, ada saudara, ada hamba Tuhan, ada orang lain memberikan saran, memberikan kritik, memberikan masukan, supaya kita tidak terjebak dalam suatu keinginan merasa paling benar sendiri. Ada loh, banyak orang yang merasa benar. Aku yang paling benar di antara banyak orang. Aku yang paling baik di antara banyak hamba Tuhan. Banyak seperti itu. Kalau kita seharusnya, saya sadar, saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya minta perlindungan Tuhan, saya berharap selalu bisa makin cinta Tuhan, makin hidup kudus. Biarlah kiranya Tuhan menghakimi dan memberikan arah kepada kita. Dan kita tidak playing God, memainkan peran seperti Tuhan. Kiranya saudara dan saya terus diingatkan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan saya merefleksikan, menjelaskannya. Kiranya berkenan dan kiranya Tuhan berkenan. Dan saya bukan untuk kepentingan diri, tapi kiranya untuk kepentingan kerajaan surga di dalam kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajarkan kami agar kami hati-hati dalam melakukan pelayanan. Jangan biarkan kami melakukan pelayanan apapun, baik yang sederhana sampai yang paling kompleks untuk kepentingan diri kami, tapi untuk kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Jangan kiranya bawa kami ke dalam pencobaan atau keangkuhan hidup. Ajar kami untuk rendah hati dan terbuka untuk dievaluasi dan diberi masukan dan saran. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.